Ki Ubed yang kami hormati, dan para kiai, Pak Profesor Kiai Muhammad Nuh, Haka. Kami menyatakan Pak Nuh itu kiai sejak 10 tahun yang lalu, sudah jadi kiai. Pak Gafar dari UGM, Prof. Musa, yang kami hormati, dan semuanya yang kami hormati, alhamdulillah, saya hanya akan menggunakan waktu 5 menit saja. Yang pertama, saya tadi menyaksikan betul, mulai dari paparan Blora sampai dengan Cilacap, dan kemudian Pak Noh, panjenengan semuanya itu asal ada yang bagus itu tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah, berarti ada cita-cita seperti yang tadi diceritakan oleh Blora, Cilacap, dan Pak Noh. Ada best practice yang sangat bagus dari Blora tadi, dari Cilacap. Persoalan ke depan, kita ini kan akan memetakan manusia NU ke depan itu akan seperti apa. Tadi di bidang pendidikan Pak Nuh cerita, di bidang ekonomi, perbankan, sudah banyak yang cerita. Di bidang pertanian, tadi Blora cerita. Di bidang pengelolaan zakat, tadi Cilap cerita. Dan itu ceritanya, cerita yang bagus-bagus, yang berhasil-berhasil. Tinggal bagaimana kita mengkompilasi dari seluruh cerita tersebut. Oh, kalau begitu kita akan memetakan pertanian NU akan seperti ini, kualifikasinya seperti ini. Contohnya di Blora. Akan memetakan Lasisnu, pengelolaan zakat di kalangan Nahdlatul Ulama seperti di Cilacap. Karena seperti yang kita ketahui bersama, potensi zakat kita ini 327 triliun se-Indonesia. Dan Indonesia selalu ranking 1 orang paling dermawan sedunia. Setelah kami teliti, ternyata mengapa nomor 1 itu karena banyaknya orang membayar zakat. Baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Kalau jumlah orang Indonesia itu mayoritas NU, berarti yang paling banyak membayar zakat kan orang NU kan? Ini artinya ada kekuatan Nahdlatul Ulama yang selama ini barangkali baru dibongkar, baru dikoleksi betul oleh Cilacap, belum tempat-tempat yang lain. Kan kira-kira begitu. Kekuatan Jawa Tengah, zakat Jawa Tengah, pasti yang paling banyak mengeluarkan zakat adalah orang NU. Kalau Cilacap tadi ada sampai 15 miliar, mungkin bisa diikuti tempat-tempat yang lain. Seharusnya Semarang lebih dari 20 miliar. Jadi Ubed, sekarang diinstruksikan saja, belajar ke Cilacap semuanya bagaimana pengelolaan Lasisnu itu. Semarang sudah ada, tapi keberhasilan saya dengar Cilacap sangat bagus sekali. Ini kami alami, karena sebagai ketua Basnas, kami juga melakukan pengelolaan secara nasional, sekaligus juga melakukan literasi secara nasional. Yang kami hadapi adalah banyaknya organisasi yang kurang profesional. Yang kedua adalah adanya SDM yang juga kurang profesional. Yang ketiga adalah infrastruktur yang kurang memadai. Infrastruktur tadi ya pakai digitalisasi. Dan yang keempat adalah kurangnya jaringan. Jadi 4 persoalan ini sudah kami simpulkan untuk seluruh Indonesia.
termasuk yang kami hadapi sendiri Basnas, itu juga ada 4 persoalan ini. Di NU saya kira sama, kami juga menghadapi itu. Jadi persoalan kelembagaan, persoalan SDM, persoalan infrastruktur, dan persoalan jaringan. Jaringan itu seperti apa? Jaringan berarti semua kekuatan muzaki-muzaki di Indonesia dan sekaligus jaringan mustakik harus diciptakan oleh NU. Waktu kemarin Pak Kiai Said menyampaikan ada 1,8 triliun, begitu ya Pak Noh ya? 1,8 triliun hasil zakat NU. Seharusnya kalau ada 1,8 triliun zakat NU, sudah bisa membuat rumah sakit dan universitas yang besar. Seharusnya. Tapi ada persoalan. Begitu kita membuat rumah sakit, begitu kita membuat perguruan tinggi, bahkan begitu kita membuat kantor NU sendiri juga masih kekurangan dana. Prakteknya kan semacam itu. Tapi ada potensi besar. Ada kekuatan besar. Maka dari itu kita berharap ke depan ada kualifikasi pertanian NU seperti apa, kualifikasi orangnya seperti apa. Kemudian keuangan NU seperti apa, kualifikasinya seperti apa. Tentu saja kita sesuaikan dengan perkembangan yang ada. Perlu kami sampaikan, saudara-saudaraku semuanya, sahabat-sahabatku, kemarin kami sudah bicara dengan Pak Erick Thohir, sampai 2035 itu ada 17,5 juta lowongan kerja yang dibutuhkan, tetapi mereka harus berbasis digital. Maka dari itu tentu kita juga harus menyesuaikan di sini. Sejauh mana manusia NU yang akan kita persiapkan sampai dengan tahun 2035. Di Jawa Tengah ini ada beberapa universitas NU. Di Cilacap, di Kebumen, di Wonosobo, di Solo, di Semarang, di Jepara. Bagaimana kekuatan ini nanti oleh NU betul-betul kita ajak kerjasama. Ini kami sarankan sekalian bahwa antara NU dan seluruh perguruan tinggi yang ada di Jawa Tengah yang dimiliki oleh Nahdlatul Ulama harus kerjasama dalam rangka untuk apa? Untuk mempersiapkan SDM ke depan itu akan seperti apa? Jadi kalau kemarin, mohon maaf Mas Agus, kalau MOU antara Unwahas dengan NU itu sudah mati atau sudah lebih dari 5 tahun, diperbarui. Kalau NU dengan Cilacap, dengan Kebumen, dengan Solo, dengan Unisnu, dengan Unsik, belum ada kerjasama, lakukan kerjasama. Tetapi di situ nanti ada pembebanan. Ini yang kami butuhkan ke depan manusia NU di bidang pertanian seperti ini, di bidang keuangan akan seperti ini. Ada beberapa best practice yang tadi sudah dicontohkan. Saya kagum betul loh tadi dengan Blora, dengan Cilacap itu. Itu kan satu contoh yang bisa diikuti oleh yang lain-lain. Magelang tuh. Nah, kemudian di bidang digitalisasi keuangan akan seperti apa? Tentu saja ke depan keuangan syariah akan menjadi salah satu primadona. Dan Kiai Ma'ruf sangat mendorong 2024 diharapkan keuangan syariah itu sudah sampai 25%
dari persentase keuangan konvensional. Kalau demikian, apa yang kita persiapkan? Apakah kemudian kita perlu kerjasama lebih lanjut dengan UIN Wali Songo, dengan Unwahas yang punya keuangan syariah atau tempat-tempat yang lain yang memang punya keuangan syariah yang kita perlu persiapkan? MUI ada DSN yang itu mencetak ahli-ahli keuangan syariah. Tapi sampai dengan sekarang ini mohon maaf, yang di sana baru akhir-akhir ini aja banyak orang NU, tapi sebelumnya belum banyak orang NU. Ke depan kami sarankan agar lembaga-lembaga semacam itu diisi oleh teman-teman NU, karena potensi teman-teman itu sangat besar sekali. Begitu banyak yang masuk ke NU, alhamdulillah, mereka itu sebenarnya jagoan-jagoan yang selama ini tidak kelihatan. Kalau bahsul masail tentang ekonomi syariah luar biasa. Jadi artinya sahabat-sahabatku semuanya, saudara-saudara semuanya punya potensi yang sangat besar, yang selama ini belum terarahkan karena belum ada identifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan bersama-sama. Demikian juga kita juga sangat berharap nanti kualifikasi perguruan tinggi seperti apa, kualifikasi rumah sakitnya akan seperti apa. Di Jawa Tengah ada berapa rumah sakit? Apakah sudah sesuai dengan keinginan Nahdlatul Ulama atau belum? Kalau belum, bagaimana kita perbaiki? Bagaimana cara memperbaiki dari tadi, dari dana zakat? Kalau belum ada perguruan tinggi yang bagus, bagaimana kita menciptakan perguruan tinggi yang bagus? Dari mana dananya? Dari dana zakat. Karena sekali lagi, Cilacap ya Mas, Cilacap ya, Cilacap 15 miliar, Basnas sendiri itu sudah 20 miliar. Bayangkan antara Basnas dengan Lasisnu itu sudah 35 miliar, belum yang lain. Cilacap mungkin kalau dibandingkan dengan Semarang, banyak sekali orang kaya Semarang yang NU dibandingkan dengan Cilacap. Ini saya kira potensi-potensi besar semacam ini kita bangun bersama-sama dan insya Allah kita ini bisa. Saya masih terngiang betul apa yang disampaikan oleh Cak Nur kira-kira 20 tahun yang lalu. Ngobrol dengan saya di Hotel Geraha Santika. Dia menyampaikan, Mas Nur Rahmat, lihat saja 25 tahun yang akan datang, insya Allah NU akan menguasai Indonesia. Itu waktu itu. Yang disampaikan rasional sekali. Banyak potensi-potensi orang NU yang dari pesantren, tapi dia punya kekuatan hafalan yang bagus, kemudian mereka juga ke perguruan tinggi yang baik-baik, bahkan banyak yang keluar negeri waktu itu. Dia melihat 25 tahun yang akan datang, ini sudah 20 tahunan, kira-kira 5 tahun lagi apa yang disampaikan oleh Cak Nur akan menjadi kenyataan menurut hemat saya. Dan ini sudah kelihatan sekali. Sehingga saya tidak pernah mengatakan bahwa apa yang digariskan oleh pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama, NU akan mengalami kemunduran. Tapi insya Allah NU akan terus meningkat dan menguasai jagat raya ini sesuai dengan harapan Nahdlatul Ulama itu. Sahabat-sahabatku semuanya, para kiai yang kami hormati, kami punya pengalaman di Basnas yang sudah kami share seluruhnya, nanti bisa dibandingkan, bisa dipelajari bagaimana kita membangkitkan ekonomi melalui umat. Nanti BA-nya ya,
PDF-nya sudah kami sampaikan, nanti tinggal di copy saja, silahkan aja di copy untuk seluruh Jawa Tengah yang bisa diperbandingkan, dikomparasikan dengan yang lain-lain yang sudah bagus-bagus itu. Tetapi apa yang kami lakukan adalah berdasarkan penelitian-penelitian yang selama ini sudah 1 tahun ini kami pelajari, sudah 1 tahun ini kami kaji bersama-sama. Sehingga dengan demikian akan banyak masukan-masukan, tetapi belum tentu pas bagi Nahdlatul Ulama, dibandingkan saja. Karena sekali lagi potensi zakat yang 327 triliun dan di Jawa Tengah ini ada kurang lebih 15 triliun. Di Jawa Tengah itu ada 15 triliun potensi zakatnya. Kemarin kami RKAT, Basnas saja, kami tetapkan Jawa Tengah untuk Basnas seluruh Jawa Tengah itu baru 1,6 triliun untuk tahun 2022. Kami target pokoknya Jawa Tengah sampai 1,6 triliun. Masih ada 13,3 triliun potensi zakat yang ada di Jawa Tengah. Itu berdasarkan penelitian kami. Dan itu mari bersama-sama kita garap, NU menggarap untuk mencari potensi zakat infak sedekah yang 13,3 triliun itu untuk pembangunan Nahdlatul Ulama di masa-masa yang akan datang. Saya kira demikian. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sudah sangat malam dan kita bisa lanjutkan diskusi-diskusi kecil. Silahkan saja. Kalau ada misalnya, mohon maaf, seleksi penerimaan pimpinan zakat di daerah-daerah, kalau ada yang sangat potensial bisa disampaikan melalui kami. Kalau ada yang sangat potensial dalam rangka untuk pengembangan Nahdlatul Ulama di daerah masing-masing. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.